Malam ini aku mau cerita. Namaku Raka. Tahun 2023, ekonomi lagi seret. Aku dan istriku, Nisa, baru 2 bulan jalanin jasa antar paket pakai motor. Siang sepi, malam justru ramai. Kami biasa berangkat habis Isya, pulang menjelang subuh. Capek, tapi ya itu cara kami bertahan. Kamis sore, menjelang malam Jumat, ada pesanan masuk di aplikasi. Antar satu kotak kecil. Dari kota ke sebuah dusun yang letaknya di balik hutan jati. Ongkosnya lebih besar dari biasanya. 300.000. Syaratnya sederhana, tapi agak aneh. Jangan membuka kotak, jangan telat, dan kalau bisa tiba sebelum tengah malam. Pengirimnya memakai nama P. Surya. Alamat tujuan, Kedung Jati, RT 02. Aku cek peta. Jalannya memotong hutan jati, kemudian menanjak sedikit. Jalur itu sepi kalau malam. Ambil kak? Tanya Nisa, sambil menatap ponselku. Kita perlu uangnya, jawabku. Bismillah, pelan saja. Kalau ngantuk, kita berhenti. Sesudah maghrib, aku servis ringan motor, cek ban, lampu, dan bensin. Nisa menyiapkan jas hujan tipis, minum hangat dalam termos kecil, dan roti. Kotak pesananku ganjal dengan kain agar tidak terantuk. Kotaknya sebesar kotak sepatu, dibungkus kertas coklat, rapi, dengan lakban bening. Tidak berat, tapi terasa padat. Ketika kuangkat, ada sensasi dingin lewat ke telapak tangan. Mungkin karena kertasnya lembab. Malam turun cepat, udara jadi tipis. Kami berangkat sekitar jam 8. Jalan utama masih ada truk dan bus. Begitu berbelok ke arah hutan jati, suara ramai hilang. Lampu jalan jarang. Udara jadi dingin menusuk. Nisa merapat ke punggungku. Aku bisa mendengar napasnya pelan di balik helm. Di sekitar kami, pepohonan jati berdiri rapat dan tinggi. Daunnya kering. Suara gesekan ranting terdengar seperti gosok sapu di lantai kosong. Di sepanjang jalan itu, ada bau aneh datang dan pergi. Bukan wangi tanah basah. Bukan asap, seperti anyir logam tipis. Aku menelan ludah, mencoba cuek. Mungkin dari bengkel belakang, kataku, padahal tidak ada bengkel di situ. Nisa memeluk pinggangku lebih erat. Peta di ponsel sesekali kehilangan sinyal. Garis biru mengambang. Saat kembali, aku lihat ada penanda kecil di layar, ikon cangkir, warung kopi. Letaknya tepat sebelum tanjakan Kedung Jati. Aku tersenyum lega. Kalau ada warung, kita bisa istirahat sebentar, kataku. Nisa mengangguk. Kak, tanganku dingin, jawabnya pelan. Kami melintasi batang-batang jati yang makin rapat. Angin seperti berhenti. Suara motor terdengar jelas, memanjang, tanpa gema. Di kejauhan, ada titik kuning kecil di kiri jalan. Makin dekat, titik itu menjadi lampu pijar kuning yang digantung rendah. Di bawahnya, sebuah warung kayu sederhana. Papan tulis di depannya tertulis, kopi pahit, teh panas, mie rebus. Tulisan kapurnya miring. Di sisi warung, ada sumur kecil dengan penutup kayu. Tali timbanya basah. Aku melambat. Ban depan melewati pasir halus. Warung terlihat bersih. Ada bangku panjang, meja kayu, dan panci besar yang mengeluarkan uap tipis. Tidak ada pelanggan. Hanya satu orang tua, kurus, duduk di sudut, menatap ke arah kami. Wajahnya teduh, rambutnya putih. Di dinding, tergantung kalender. Tanggal hari ini dilingkari, Kamis, 14. Di bawahnya tertulis kecil, malam Jumat. Nisa menepuk bahuku. Kak, kita berhenti ya. Aku pusing. Aku mengangguk. Istirahat sebentar. Minum hangat. Aku mematikan mesin. Suara malam kembali terdengar. Gesek daun, bunyi serangga, dan seperti ketukan pelan dari arah kotak di bagasi. 1, 2, lalu diam. Aku menoleh cepat. Nisa juga. Kami saling pandang tanpa kata. Dari dalam warung, orang tua itu bangkit. Suaranya pelan dan jelas. Mampir saja. Kopi pahitnya masih hangat. Aku menelan ludah lagi. Permisi pak, kataku. Kami cuma mau singgah sebentar. Orang tua itu mengangguk. Singgah itu baik. Asal ingat,
Di hutan ini, jangan sebut nama lengkap. Dan kalau ada yang memanggil dari arah Jati, jangan dijawab. Aku dan Nisa berdiri kaku. Angin tiba-tiba berhembus dingin, membawa kembali bau anyir logam yang tipis. Lampu pijar berkedip sebentar, lalu stabil lagi. Kami melangkah masuk. Kotak di bagasi tetap tertutup rapat. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada sesuatu di dalamnya yang menahan napas. Kami duduk di bangku kayu. Meja licin oleh minyak yang sudah lama. Lampu pijar menggantung rendah. Hangatnya cahaya tidak mengusir dingin dari pintu. Uap dari panci mengepul tipis. Bau kopi pahit bercampur bau anyir yang datang sebentar lalu pergi lagi. Orang tua itu menaruh 2 gelas. Kopi untukku, teh panas untuk Nisa. Tangannya kurus. Uratnya menonjol. Gerakannya pelan, tapi tidak gemetar. Minum dulu, katanya. Jalan malam itu menipu. Kadang terasa dekat, padahal jauh. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Suaraku serak. Tenggorokan kering sejak tanjakan tadi. Di dinding ada jam bundar. Jarumnya berhenti di angka 11. Tidak berdetak. Kalender yang dilingkari, malam Jumat, menggantung di sampingnya. Kertasnya lembab di bagian bawah. Di luar, daun jati saling gesek seperti sapu diseret di lantai. Ketukan itu terdengar lagi. Pelan. 1 kali. Lalu 2 kali. Sumbernya jelas. Dari kotak di bagasi motor. Nisa menatap pintu. Wajahnya pucat. Kak, kamu dengar? Aku berdeham. Dengar. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku kaku. Orang tua itu menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatap kami. Jangan jawab, katanya datar. Kalau ada yang mengetuk dari barang yang sedang kalian bawa, biarkan. Malam ini banyak yang ingin ikut. Aku menahan napas. Pak, kami cuma antar paket, kataku pelan. Alamatnya Kedung Jati, RT 02. Orang tua itu mengangguk. Aku tahu jalannya. Ia mendorong wadah kecil ke arah kami. Isinya garam butiran dan 3 paku besi pendek. Taburkan garam di bawah jok. Tempelkan 1 paku di dekat plat nomor. 2 lagi simpan di kantong. Kalau ada suara yang memanggil nama lengkap, jangan jawab. Kalau merasa jalan memanjang padahal sudah lewat sini, berhenti di tempat yang terang. Jangan mundur. Nisa memegang gelas teh dengan kedua tangan. Uapnya menyentuh wajahnya. Kenapa tidak boleh sebut nama lengkap, Pak? Nama itu pintu, jawabnya. Di hutan jati, pintu mudah dibuka kalau kita sendiri yang memutar kunci. Aku menelan ludah. Kata-katanya sederhana, tapi menekan dada. Di luar, angin membawa masuk bau sumur. Basah. Dinginnya berbeda dengan udara malam di jalan utama. Dinginnya seperti menempel di tulang. Ada kamar kecil? Tanya Nisa. Suaranya sangat pelan. Orang tua itu menunjuk ke belakang warung. Lewat pintu sisi. Di kanan ada lorong. Pintu kayu. Di sebelahnya sumur. Jangan menatap ke dalam sumur. Jangan bicara di dekatnya. Nisa memandangku minta kepastian. Aku mengangguk. Aku ikut sampai pintu. Kami turun dari bangku. Lantai papan berderit halus. Lorong sempit. Bau tanah basah menyengat begitu kami melewati sisi warung. Di kanan, sumur kecil dengan penutup kayu terbuka separuh. Tali timbanya menetes. Air jatuh ke bibir sumur. Jadi suara cekikik kecil berulang. Nisa menunduk. Berjalan cepat. Aku menegakkan punggung. Menahan rasa ingin tahu. Jangan menatap ke dalam sumur. Jangan bicara di dekatnya. Aturan itu berputar di kepala. Sampai di pintu kamar kecil, Nisa masuk. Aku berdiri di luar, menatap ke arah lorong yang gelap. Di belakangku, sumur itu seperti menarik. Ada hembusan udara dingin dari arah sana. Bau anyirnya lebih jelas. Aku memalingkan muka, menatap ke lantai, menghitung napas. Lalu terdengar bisikan, sangat pelan, dekat telinga. Bukan dari kamar kecil, bukan dari warung, dari belakang, dari arah sumur. Ia menyebut nama lengkap Nisa. Jelas, lembut, seperti orang yang sangat kenal. Aku spontan menoleh.
Hanya ada mulut sumur yang gelap, tali basah, penutup kayu yang miring. Tidak ada siapa-siapa. Bisikan itu datang lagi, memanggil nama lengkap Nisa, lalu menyusul namaku, nama lengkapku. Jelas, dingin. Aku mengambil paku dari saku. Ku genggam kuat. Punggungku merinding dari tengkuk sampai pinggang. Jangan jawab. Aku mengingatkan diriku sendiri dalam hati. Jangan jawab. Pintu kamar kecil berbunyi. Nisa keluar. Wajahnya lebih segar, tapi matanya gelisah. Kak, aku dengar ada yang panggil dari luar. Katanya pelan. Aku juga dengar. Jawabku. Ayo balik ke depan. Kami melangkah cepat. Begitu berada kembali di ruang depan, hangat lampu pijar seperti menahan udara dingin dari lorong. Orang tua itu sudah berdiri, menatap kami. Tidak melihat ke sumur, kan? Aku menggeleng. Tidak, Pak. Bagus. Ia mengulurkan kain kecil. Lep tangan. Di luar kadang ada yang menetes, tapi bukan air. Aku mengambil kain itu. Kulit tanganku basah. Aku baru sadar. Ada bercak tipis warna gelap di kain setelah kupakai. Bau anyirnya tipis. Aku menahan mual. Pak, kataku, kami harus berangkat lagi. Takut lewat tengah malam. Orang tua itu mengangguk. Kalau nanti jalan terasa membelit, ingat ini. Ada 2 patokan. Pertama, pohon jati yang dipasang paku di batangnya. Batang itu ada bekas luka lama. Kedua, pos ronda Kedung Jati di mulut gang RT 02. Pos itu punya jam dinding yang hidup. Kalau jamnya menunjukkan lewat 12, jangan masuk gang. Tunggulah sampai ada 3 ketukan dari barang yang kalian bawa. Setelah 3 ketukan, jalan lagi. Jangan menoleh. Aku mengingat satu-satu. Paku di batang jati. Pos ronda dengan jam yang hidup. 3 ketukan. Jangan menoleh. Kalau bingung soal alamat, tanya siapapun di luar gang. Di dalam gang, jangan tanya. Kalau ada yang menawarkan untuk membantu membawa kotak, tolak. Katakan kalian hanya kurir. Tambahnya, aku dan Nisa berdiri. Kami membayar. Ia tidak menyebut harga. Ia hanya mendorong kembali selembar uang yang kuberikan. Tidak usah. Kalian sudah bayar dengan cara lain, katanya. Kalimat itu membuat tengkuku panas. Kami keluar. Malam lebih padat dibanding saat kami datang. Kuambil garam. Kutaburkan di bawah jok dan dekat pijakan kaki. 1 paku kutempelkan di dekat plat nomor dengan lakban yang ada di bagasi. 2 lagi kusimpan. 1 di sakuku, 1 di saku jaket Nisa. Aku menyalakan mesin. Suara motor terdengar datar, tapi stabil. Lampu depan menabrak kabut tipis yang tidak ada tadi. Kotak di bagasi diam, seolah menunggu. Orang tua itu berdiri di ambang warung. Ingat, katanya, jangan sebut nama lengkap. Jangan menjawab panggilan dari Jati. Dan kalau nanti ada yang mengetuk 3 kali, itu tanda. Tapi apapun yang kalian dengar setelah itu, jangan menoleh. Aku mengangguk. Baik, Pak. Lampu pijar berkedip sekali. Kami menarik gas. Warung itu perlahan tertinggal. Hanya tinggal lampu kuning kecil di belakang. Lalu hilang. Jalan di depan kami lurus sebentar, lalu meliuk. Di kiri kanan, hutan jati membuka pintu gelapnya. Aku menelan ludah. Nisa merapat. Aku mengatur napas. Mengulang aturan di kepala. Di atas jok, aku bisa merasakan sesuatu dari arah kotak. Bukan ketukan. Bukan getaran. Lebih seperti napas yang sangat halus. Panjang. Tertahan. Kami masuk lebih dalam. Hutan jati menutup suara lain di dunia. Hanya ada motor kami. Dan waktu yang terasa melambat. Angin dari jati makin dingin. Lampu motor hanya membuka jalur selebar kuning pucat. Daun kering melintas, terseret ban, lalu hilang. Peta di ponsel kehilangan sinyal lagi. Garis biru beku. Aku simpan ponsel di saku jaket. Fokus ke jalan. Nisa menempel di punggungku. Nafasnya pelan. Kak, tanganmu keringetan, bisiknya. Iya, jawabku singkat. Pegangan kuat. Bau anyir datang lagi. Lebih tebal dari tadi. Seperti bau besi yang lama.
Hidung terasa perih. Aku menarik gas secukupnya. Tidak mau ngebut. Jalur berkelok. Pinggirnya pasir halus. Sedikit saja salah, bisa tergelincir. Kami melewati tanda batu kecil di kiri jalan. Di atasnya ada ket putih, KM7. 5 menit kemudian, kami lewat tanda yang sama, KM7. Tulisan catnya bahkan retak di letak yang sama. Itu aneh. Nis, kataku, kita barusan lewat batu itu kan? Nisa mengencangkan pelukan. Iya, kayaknya sama. Aturan orang tua di warung muncul di kepala. Kalau merasa jalan memanjang padahal sudah lewat sini, berhenti di tempat yang terang. Jangan mundur. Aku melambat, mencari tempat yang agak lapang. Ada satu titik. Jalan sedikit melebar. Pohon jati di kiri membuka ruang kecil. Aku menepi. Motor tetap menghadap ke depan. Lampu depan kuangkat sedikit. Cahayanya menabrak batang jati dan tanah berdebu. Terang. Cukup. Kami diam beberapa detik. Dengung serangga terdengar pelan. Bau anyir tidak sepekat tadi. Aku menelan ludah. Kita tunggu dulu, kataku. Jangan mundur. Ketukan dari kotak muncul. 1 kali. Pelan. Lalu berhenti. 5 detik. 2 kali. Lebih keras sedikit. Lalu diam lagi. Aku memegang saku. Paku dingin di telapak. Nisa berbisik. Dia tahu kita berhenti. Aku menarik napas dalam. Menatap ujung cahaya. Jangan jawab, kataku. Kita tunggu lagi. Dari balik gelap, terdengar langkah. Pelan. Seperti kaki tanpa beban di tanah kering. Langkah itu berhenti di pinggir cahaya. Aku menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Aturan jelas. Jangan menoleh. Jangan menjawab panggilan dari jati. Suara memanggil. Lembut. Dari depan. Menyebut nama lengkap Nisa. Jelas sekali. Nada suaranya seperti seseorang yang dekat. Nisa menggertakkan gigi. Tangannya di pinggangku gemetar. Itu bukan orang. Ucapnya sangat pelan. Aku menggeser motor sedikit. Masih di tempat. Lampu depan membentuk garis terang yang membuat batas. Di garis itu, ada batang jati besar. Kulitnya berparut. Di bagian tengah ada bekas luka mengelupas memanjang. Di dekatnya, ada bekas paku tua. Kepala paku sudah hilang. Hanya bekas lubang kehitaman. Itu patokan pertama. Pohon jati dengan bekas paku. Aku lega. Patokannya ketemu, kataku lirih. Nisa mengangguk pelan. Terus. Lewatin pohon ini, ambil jalur yang tetap rata. Jangan belok ke jalan yang kayak baru dibersihin. Di depan, tepat setelah pohon itu, jalan bercabang halus. Kanan terlihat bersih, seperti baru disapu. Kiri terlihat biasa, ada daun dan pasir. Aku ingat kalimat orang tua tadi. Ia tidak bilang soal cabang. Tapi ia bilang, kalau jalan terasa membelit, berhenti di tempat terang. Kami sudah berhenti. Sekarang pilih jalur yang wajar. Aku gas pelan, melewati garis cahaya. Saat tepat di sisi pohon, langkah itu terdengar lagi. Dari belakang, lalu suara memanggil namaku. Nama lengkap, persis, dingin, Raka. Ujungnya memanjang, seolah mengajak. Aku tidak menjawab. Nisa juga diam. Kami melewati cabang. Aku ambil kiri. Motor terasa lebih berat sesaat. Seperti ada yang menahan. Lalu lepas. Jalur berubah sedikit menanjak. Pohon jati di kanan lebih renggang. Udara tetap dingin, tapi bau anyirnya mereda. Aku menghela napas. Di kejauhan, ada cahaya kecil. Bukan lampu mobil. Lebih mirip neon putih. Itu apa? Tanya Nisa. Entah. Kita lihat dari jauh dulu. Beberapa puluh meter lagi, cahaya itu menjadi bangunan kecil. Pos ronda. Catnya hijau pudar. Di dalamnya ada kursi kayu. Di dinding tergantung jam bundar. Jarumnya bergerak. Detik berjalan. Pukul 11:58. Jamnya hidup. Itu patokan kedua. Tapi letaknya seharusnya di mulut gang RT 02. Apakah ini sudah dekat Kedung Jati? Aku melambat.
Tidak berhenti. Aku ingin lihat apakah ada tulisan nama gang. Di samping pos, ada papan kayu kecil. Huruf kapur tipis, Kedung Jati. Papan itu basah. Tepinya sobek. Jalan di sebelah pos masuk ke area gelap. Gang. Di ujungnya tidak ada lampu lain. Hanya pos ini yang terang. Aku menatap jam lagi. Jarumnya terus berjalan. Pukul 11.59. Hampir tengah malam. Aku ingat aturan. Kalau jamnya lewat 12, jangan masuk. Tunggulah sampai ada 3 ketukan dari kotak. Setelah 3 ketukan, jalan lagi. Jangan menoleh. Aku berhenti tepat di depan pos. Tidak masuk gang. Lampu motor tetap menghadap ke depan. Nisa menunduk. Nafasnya terdengar. Suara detik jam jelas, menembus telinga. Rasanya lama sekali. Di belakang kami, hutan seperti menahan napas. Lalu, dari arah gelap belakang, muncul satu suara lain. Bukan bisik, bukan langkah. Suara roda kecil yang diseret di tanah. Seperti troli besi tanpa beban. Suara itu mendekat. Terus. Sampai di batas cahaya. Lalu berhenti. Jam berdetak. Jarum menit bergerak. Pukul 12 tepat. Tengah malam. Kotak di bagasi mengetuk sekali. Keras. Lalu jeda. Mengetuk 2 kali. Lebih keras. Nisa memegang lenganku. Kak. Kami menunggu ketukan ketiga. Saat itu, dari balik batang jati di sisi pos, seseorang melangkah ke cahaya. Wajahnya tidak asing. Baju lusuh. Rambutnya lebih hitam. Ia menatap kami. Bibirnya bergerak. Ia menyebut nama lengkapku. Jernih. Tanpa salah. Tengkukku panas. Nisa menekan pinggangku. Kak. Bisiknya. Itu. Mirip Bapak Warung. Jarum jam di pos bergerak ke angka 12. Detik berhenti sekejap. Tengah malam. Di saat yang sama, kotak di bagasi mengetuk. 1. Lalu jeda. 2. Lalu jeda. 3. Ketukan ketiga paling keras. Udara seperti tertarik sesaat. Aku ingat aturan. Setelah 3 ketukan, jalan lagi. Jangan menoleh. Orang itu melangkah mendekat. Senyumnya tidak berubah. Aku Surya, katanya. Penerima paket. Serahkan saja di sini. Biar aku bawa. Aku menggeleng pelan. Maaf. Penyerahan di depan pintu penerima. Ia tidak tersinggung. Pintunya di dalam gang. Ucapnya tenang. Jalannya gelap. Aku dampingi. Ayo, kasih kotaknya ke aku dulu. Biar ringan. Aturan kedua muncul jelas di kepalaku. Kalau ada yang menawarkan untuk membantu membawa kotak, tolak. Katakan kalian hanya kurir. Aku menjaga suara tetap datar. Kami hanya kurir. Penyerahan langsung di alamat. Senyumnya tetap. Tapi ada satu hal yang membuat perutku kaku. Kakinya menginjak tanah berdebu. Namun tidak ada jejak tertinggal. Debu di sekitarnya tetap rapi. Tidak ada bekas pijakan. Nisa menarik napas pendek. Kak, jalannya sekarang. Bisiknya cepat. 3 ketukan sudah. Aku menarik gas perlahan. Tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Motor bergerak masuk gang. Orang itu berusaha berjalan di sisi kami. Langkahnya cepat, tapi tidak terdengar. Seperti menyapu udara. Raka, ia memanggil. Ia menyebut lagi nama lengkapku. Kemudian menyebut nama lengkap Nisa. Nada suaranya halus. Tidak memaksa. Seperti menawarkan jalan pintas. Aku diam. Nisa menunduk. Kami terus jalan. Lampu motor menyapu dinding rumah yang rapat. Tembok lembab. Cat mengelupas. Di beberapa jendela, tirai tipis bergerak sedikit. Padahal angin hampir tidak ada. Gang bercabang 2. Kanan bersih seperti baru disapu. Kiri biasa saja. Lantai pavingnya tidak rata. Aku ambil kiri. Orang itu berubah posisi. Tiba-tiba ia sudah di depan. Berdiri tepat di tengah cahaya lampu motor. Bibirnya tetap tersenyum. Matanya tidak berkedip. Paket itu untukku, katanya pelan. Kalian sudah sampai. Aku berhenti sepersekian detik. Lalu ingat. Jangan berhenti di tempat gelap.
Aku geser motor sedikit, mencari titik dengan sisa sinar dari lampu neon kecil di ujung gang. Orang itu mundur setapak, seolah menyesuaikan. Senyumnya tidak turun. Dari bangunan di kiri, sebuah jendela terbuka. Ada suara perempuan. Paru-parunya berat. "Mas Raka, Mbak Nisa, sini, masuk dulu, istirahat." Ia menyebut nama lengkap kami lagi. Tepat, tanpa salah. Nisa berbisik, "Kak, semua orang tahu nama lengkap kita. Dari mana?" Aku tidak menjawab. Tanganku basah. Paku di saku menghangat. Bukan panas yang membakar. Lebih seperti dibangunkan. Aku meremasnya lebih kuat. Motor tetap bergerak pelan. Orang itu menepi ke kiri, lalu muncul lagi di kanan. Ia seperti selalu memilih sisi yang tidak terjangkau tembok. Selalu di ruang yang sedikit gelap. Di depan sana, muncul pos kecil bertuliskan Kapur Pudar, RT 02. Di sampingnya, pagar bambu setengah terbuka. Di balik pagar, halaman sempit dengan satu lampu neon putih bersuara dengung. Di dinding rumah itu tergantung jam bundar. Jarumnya hidup. Pukul 12:01. Aneh. Di luar, waktu baru saja menjadi 12. Di sini sudah lewat. Orang itu berhenti di pagar. "Ini rumahnya," ujarnya. "Namaku Surya. Masuklah. Aku tunggu di halaman. Biar kubuka pintunya." Ia meraih gerendel. Tangan kurusnya menyentuh besi. Ada bunyi logam kecil. Namun, ia tidak benar-benar memegangnya. Jaraknya sedikit. Gerendel bergeser sendiri. Pintu kayu berderit. Bau yang keluar bukan bau rumah. Ada basah sumur. Ada anyir tipis. Udara dari dalam lebih dingin daripada udara gang. Nisa menggigil. "Pak," katanya pelan. "Kalau benar Pak Surya, sebutkan isi kotaknya apa." Orang itu memiringkan kepala. Senyumnya melebar sedikit. "Kalian dilarang membuka kotak," jawabnya. "Kalian kan tahu aturannya." Aku mengencangkan rahang. Kalau penerima, harus tahu isi umum. Setidaknya jenis barang. Biar kami tulis di aplikasi. Ia tertawa pendek, tanpa suara napas. "Kalian ingin membuka sekarang?" Ketukan dari kotak tiba-tiba datang lagi. 1, 2, 3. Ritmenya sama persis seperti di pos ronda. Seolah mengulang. Atau menandai sesuatu. Setelah ketukan ketiga, lampu neon di atas kami berkedip 2 kali. Halaman jadi lebih gelap sesaat. Ketika terang lagi, orang itu sudah bergeser. Kini ia berdiri di dalam ambang pintu. Setengah tubuhnya tertutup bayangan. Mata tetap ke kami. Tidak berkedip. "Masuk," katanya. "Jangan takut. Sudah ditunggu." Aku melirik cepat ke jam dinding di halaman. Jarumnya melompat kecil-kecil. 12:02. Di posisi itu, jarum detik bergerak mundur 1 kali, lalu maju lagi. Tidak wajar. Aku merinding sampai ke lengan. Aku bicara pelan, hanya untuk Nisa. "Pegangan. Kita tidak menoleh. Kita tempel aturan. Kalau ada yang memanggil, diam. Kalau ada yang menawarkan bantuan, tolak. Kita serahkan langsung. Lalu pergi." Nisa mengangguk sekali. Matanya lurus ke depan. Kami mendorong motor perlahan melewati pagar bambu. Rantai gerendel menyentuh kayu, mengeluarkan suara gosok pelan. Di ambang, orang itu menepi memberi jalan. Tapi suaranya tetap dekat. "Masuk, Raka, Nisa." Aku menahan napas. Melewati ambang. Lampu neon di teras dengung lebih keras. Bau sumur semakin nyata. Dari sisi rumah, terdengar tetes air yang teratur. 1, 2, 3. Lalu ulang. Kotak di bagasi diam. Aku bisa merasakan beratnya berbeda. Seolah isinya berpindah posisi. Pintu dalam terbuka sedikit demi sedikit. Dari sela gelap, muncul sepotong tangan pucat memegang kusen. Lalu suara perempuan lagi. "Tenang. Jelas. Masuk." Paket ditaruh dekat sumur. Setelah itu, jangan menoleh. Aku dan Nisa saling pandang sepersekian detik. "Sumur." Kata itu muncul lagi. Di warung tadi,
Orang tua melarang menatap sumur. Di sini, paket disuruh ditaruh dekat sumur. Aku menggeleng sangat pelan. Tidak. Penyerahan di tangan penerima, kataku datar. Sebutkan nama lengkap penerima. Sunyi turun. Hanya dengung lampu. Hanya tetes air. Orang di ambang pintu yang mirip bapak warung itu tersenyum. Lebih lebar. Giginya rapat. Nama lengkap penerima. Ulangku sekali lagi. Dari dalam, suara perempuan berhenti sejenak. Lalu ia menyebut satu nama. Bukan Surya. Bukan nama orang. Nama itu seperti gabungan dua kata. Penunggu jati. Bulu kuduku berdiri. Paku di saku terasa berdenyut. Kotak di bagasi bergetar halus. Lalu, mengetuk sekali lagi. Keras. Tanpa jeda. Pintu dalam terbuka lebih lebar. Gelap di dalam seakan padat. Dari kedalaman itu, muncul suara lain. Sangat dekat. Seperti datang dari dalam kotak. Lembut. Pendek. Hanya satu kata. Buka. Kata, buka, itu masih menggantung di udara. Suaranya pendek. Dingin. Datang dari arah kotak. Atau dibuat seperti dari kotak. Aku tidak langsung bereaksi. Aku menempelkan telapak ke bagasi. Dingin menembus sarung tangan tipis. Nis, bisikku pelan. Kita bikin kode. Satu ketukan itu. Iya. Dua ketukan. Tidak. Oke. Nisa mengangguk. Matanya ke depan. Tidak ke pintu. Tidak ke orang yang berdiri di ambang. Aku bertanya pelan. Jelas. Apakah kami harus membuka kotak sekarang? Satu untuk iya. Dua untuk tidak. Diam sejenak. Lalu, dua ketukan. Jelas. Berjarak. Nisa menghela napas kecil. Bahunya turun sedikit. Aku lanjut. Apakah yang diambang pintu itu penerima yang benar? Dua ketukan lagi. Tanpa ragu. Orang yang mirip bapak warung tadi masih tersenyum. Senyumnya tidak berubah. Matanya tidak berkedip. Dari dalam rumah, suara perempuan menggumam. Seperti orang menahan tawa. Lampu neon di teras menyala redup sebentar. Lalu terang lagi. Nisa merogoh saku. Ia mengeluarkan paku yang tadi diberi. Tangannya gemetar, tapi gerakannya tegas. Ia letakkan satu paku tepat di ambang. Posisi mendatar. Menyentuh garis bayangan. Suara besi kecil itu bertemu lantai. Tik. Orang di ambang tidak maju. Senyumnya menipis. Bibirnya kaku sepersekian detik. Ia menoleh sebentar ke bawah. Lalu kembali ke kami. Masuk, katanya datar. Taruh di dekat sumur. Aku bertanya lagi. Apakah kami harus mendekati sumur? Kotak menjawab dua ketukan. Nisa meremas punggungku. Berarti menjauh. Katanya sangat pelan. Aku mengangguk. Apakah kami harus maju? Bukan mundur. Jangan-jangan aturan jalan masih berlaku di sini. Satu ketukan. Iya. Aku melirik jam bundar di halaman. 12:03. Detik berjalan normal. Tidak mundur lagi. Kita jalan pelan. Lurus. Jangan berhenti di tempat gelap, kataku ke Nisa. Nisa mengangguk. Ia menaburkan garam tipis di garis roda depan. Membentuk lintasan kecil menyeberang teras menuju gang. Garam menyisakan bunyi kering. Orang di ambang mengangkat dagu, seolah mencium bau yang tidak disuka. Aku tarik gas halus. Motor bergerak. Kami melewati paku di ambang tanpa menyentuhnya. Roda melindas garis garam yang tipis. Lampu motor kembali menelan gang yang panjang. Dari belakang, suara perempuan itu meninggi. Mas Raka, Mbak Nisa, jangan pergi. Bantu buka. Aku tidak menoleh. Pegangan Nis, ucapku pelan. Fokus cahaya. Di depan, gang bercabang lagi. Kanan bersih rapi seperti baru disapu. Kiri berpasir dan ada daun jati yang bergelung. Aku ingat cabang pertama tadi. Aku tanya pelan, kita ambil kanan. Dua ketukan, kita ambil kiri. Satu ketukan, jelas, aku ambil kiri. Begitu ban depan melewati titik cabang, udara di belakang seperti menegang. Ada bunyi sesuatu menggores dinding. Panjang, seret.
lalu diam. Beberapa rumah terlewati, tembok lembab, bau kayu tua. Di satu pagar, ada tali jemuran kosong, berayun pelan. Padahal angin tidak terasa. Suara detik jam dari jauh menyusup lagi. Bukan dari rumah yang kami lewati, dari arah depan. Ritmenya teratur, tik 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 tik, menuntun. Aku bertanya ke kotak, apakah kita mendekati tempat yang benar? Satu ketukan. Iya, Nisa berbisik. Kak, kalau benar, penerimanya bisa sebut ciri-ciri kotak, atau kasih tanda. Aku mengangguk. Nanti kita minta itu. Aku menelan ludah. Tenggorokan kering. Kotak. Apakah penerima orang yang menulis nama P. Surya? Satu ketukan. Apakah P itu Pak? Dua ketukan. Apakah P itu singkatan lain? Satu ketukan. Nisa menatap jalan. Singkatan apa? Gumamnya. Kami melewati tikungan kecil. Lampu neon lain muncul. Bukan rumah. Sebuah pos kecil. Catnya hijau pudar. Di dalamnya, jam bundar lagi. Jarumnya hidup. 12:07. Di papan samping pos, kapur tulis samar, RT 02. Di bawahnya, ada tanda silang kecil dan satu kata yang hampir hilang. Surya. Aku berhenti sebentar di tepi cahaya pos. Tidak turun. Mesin tetap hidup. Tanya lagi, kata Nisa. Aku bertanya pelan. Apakah kami harus serahkan di pos ini? Dua ketukan. Apakah harus temui orang tertentu di sini? Satu ketukan. Kita tunggu, ujarku. Tapi jangan lama. Suara dari belakang gang bangkit lagi. Langkah banyak orang. Pelan. Serempak. Seperti orang yang diseret. Tak, tak, tak. Mendekat. Di ujung cahaya, bayangan mulai tampak. Beberapa sosok berdiri rapat. Wajahnya tidak jelas. Hanya garis putih mata yang tidak kedip. Mereka diam. Lalu, satu suara memanggil nama lengkapku. Disusul nama lengkap Nisa. Nada suaranya meniru orang yang kami kenal. Tetangga, penjual warung langganan, bahkan ibuku. Semua terdengar benar. Semua datang dari mulut yang tidak bergerak. Jangan jawab, kataku ke Nisa. Kalau perlu, tutup telinga. Nisa menggeleng. Aku dengar saja. Biar kamu fokus jalan. Aku mengangguk. Aku bicara ke kotak sekali lagi. Apakah yang menunggu di sini akan menyebut ciri kotak tanpa kami minta? Satu ketukan. Detik jam melompat ke 12:08. Dengung neon tremor sebentar. Lalu dari arah kanan pos, seseorang melangkah ke cahaya. Bukan sosok dari belakang. Datangnya dari samping. Laki-laki. Paruh baya. Kurus. Tapi berwajah segar. Rambutnya putih seperti di warung. Baju abu-abu. Bukan lusuh. Di tangannya ada kain kecil dan sebilah kayu pendek seperti pengganjal pintu. Matanya mengamati roda motor kami. Lalu menatap paku kecil yang menempel di dekat plat nomor. Ia mengangguk kecil. Suaranya serak, tapi hangat. Kalian tabur garam di bawah jok, katanya. Dan satu paku di plat nomor. Benar begitu. Ia tidak menyebut nama kami. Tidak menyebut nama lengkap. Ia juga tidak meminta kotaknya. Aku menelan ludah. Iya, Pak. Ia berdiri di luar garis cahaya. Tidak memaksa mendekat. Tangannya menunjuk ke bagasi. Di dalam kotak ada 3 hal, katanya pelan. Sebilah kayu pendek dengan titik-titik hitam, seutas tali merah, dan satu kertas kecil yang dilapisi minyak. Kayu itu untuk menyumpal mulut sumur kalau ada yang memanggil dari sana. Tali untuk mengikat pengganjal di daun pintu. Kertasnya jangan dilihat isinya. Bawa sampai aku bilang berhenti. Kotak di bagasi mengetuk 1 kali. Iya. Tepat di saat ia menyebut 3 benda itu. Aku dan Nisa saling pandang. Orang ini menyebut ciri tanpa diminta. Suaranya tidak meniru siapapun. Ia tidak menyebut nama kami. Ia juga tidak menyentuh garis garam di tanah. Pak, suaraku pelan. Nama penerima di aplikasi P. Surya. P itu singkatan apa? Ia menarik napas. Wajahnya tidak berubah. Penjaga.
Jawabnya datar. Bukan, Pak. Penjaga surya. Itu tugasku. Malam Jumat, aku berdiri di antara jati dan rumah. Biar yang menyaru tidak masuk ke gang. Biar yang tinggal di gang tidak tertarik keluar. Ia menatapku tajam. Kalian datang tepat waktu. Jangan buka kotak. Sekarang ikut aku. Kita lewat jalur terang. Jangan menoleh. Di belakang kami, sosok-sosok di ujung gang mulai bergerak. Tidak cepat, tapi serempak. Seperti diulur tali. Suara mereka memanggil lagi. Nama lengkap, nama kecil, nama panggilan. Semua orang itu berjalan mendahului. Masuk sepenuhnya ke lingkar cahaya pos. Tidak ada apa-apa yang aneh pada langkahnya. Debu menempel di sandal. Ada jejak tertinggal. Normal. Ia mengangkat kayu pendek di tangannya. Kalau nanti kalian dengar ketukan dari dalam sumur, hitung sampai 3. Setelah itu, jalan lagi. Jangan jawab. Kalau ada yang memanggil dari balik daun jati, biarkan. Jangan sebut nama. Dan kalau kalian merasa jam lambat, lihat mataku. Ikuti langkahku. Aku menarik gas pelan. Nisa menelan ludah. Kak, ini orang yang benar, katanya pelan. Aku mengangguk sekali. Iya, kita ikuti. Kami mulai bergerak mengikuti lelaki itu. Cahaya pos menjadi punggung kami. Sosok-sosok gelap tertinggal di belakang, tapi suaranya masih memanggil. Di kejauhan, terdengar suara air menetes. 1, 2, 3, lalu berhenti. Kami belum tahu kemana tepatnya ia akan membawa kami. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa langkahku punya arah. Sampai di tikungan berikutnya, lelaki itu menoleh sebentar. Ia tidak menyebut namaku. Ia hanya berkata datar. Kalau nanti pintunya sudah terlihat, kalian akan paham kenapa P di nama itu tidak pernah ditulis lengkap. Lampu neon di tikungan berkedip. Angin membawa bau anyir sebentar. Lalu hilang. Kotak di bagasi diam. Seperti ikut menahan napas. Kami mengikuti lelaki itu melewati 2 tikungan. Lampu neon kecil menuntun. Jalan tidak selebar gang tadi. Tembok kanan kiri lebih rapat. Udara makin dingin. Tapi bau anyir menipis. Dengung listrik terdengar jelas. Matikan mesin nanti, tapi lampu depan tetap nyala, katanya pelan tanpa menoleh. Jangan sebut nama. Jangan jawab apapun. Kami berhenti di depan sebuah rumah rendah dengan teras sempit. Dindingnya hijau pudar. Pagar bambu terbuka setengah. Di kanan teras, ada pintu kayu tua. Di kiri, ada lubang sumur kecil dengan tutup papan menyamping. Tali timba menetes pelan. 1, 2, 3, lalu hening. Jam bundar di kusen menunjukkan pukul 12:09. Jarum detik berjalan normal. Di sini, ucap lelaki itu. Jangan turun dulu. Ia mengetuk tiang teras 3 kali. Jeda. 3 kali lagi. Dari dalam, tidak ada jawaban. Lelaki itu menggeser tubuhnya agar tidak menghalangi cahaya motor. Wajahnya jelas. Garis-garis umur. Mata tajam. Tapi suaranya tetap tenang. Sekarang kalian matikan mesin. Lampu tetap nyala. Kalau ada suara memanggil dari sumur, hitung diam-diam sampai 30. Jangan cepat. Jangan lambat. Aku memutar kunci. Mesin mati. Lampu depan tetap menerang. Suara malam langsung naik. Serangga. Tetes air. Dan bisik yang sangat pelan dari arah sumur. Bukan nama. Hanya helaan napas panjang. Dingin menempel di kulit leher. Lelaki itu membuka kotak. Tangannya cekatan. Kertas minyak tidak ia singkapkan. Ia hanya menyelipkan tangan, mengeluarkan sepotong kayu pendek dengan titik-titik hitam di satu sisi, lalu seutas tali merah. Toilet paper tetap di bawah. Tidak terlihat. Kotak ditutup lagi. Rapih. Ia menoleh pada kami. Kertas ini tetap di dalam. Kalian tidak perlu tahu. Ia menuju pintu. Memeriksa engsel. Kalau nanti pintunya bergetar, itu biasa. Kalau ada tangan dari celah, jangan sebut nama. Kalau ada suara minta tolong, jangan jawab. Ia bicara datar, tidak memberi ruang untuk bertanya. Dari sumur,
Bisik berubah menjadi panggilan. Pelan dulu, lalu jelas. Menyebut nama kecil Nisa. Disusul nama lengkapnya. Tepat, benar. Lalu namaku. Lengkap. Suara perempuan. Tua. Serak. Ada bunyi kuku menyentuh bibir sumur. Seret ringan. Bukan keras, tapi jelas. Aku menutup mulut rapat. Nisa menunduk. Tangannya di pinggangku gemetar. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3, sampai 30. Setelah itu, panggilan itu berhenti sendiri. Tali timba hanya menetes lagi. 1, 2, 3, lalu hening. Lelaki itu menancapkan kayu pendek ke ambang dalam pintu. Bukan seperti pengganjal biasa. Ia menekan titik-titik hitamnya ke sisi kusen, seolah mencari titik pas. Saat menemukan posisi, kayu itu seperti mengait. Pintu tidak tertutup penuh, tapi tidak bisa didorong dari dalam. Ia lalu mengikat tali merah ke pengait pintu luar, memutar 1 kali, lalu menyilangkan ke paku kecil yang sudah menonjol di kusen. Ikatan sederhana, tapi ketat. Tanda pertama, katanya pelan. Dari dalam rumah, ada goresan seperti sesuatu menyentuh lantai. Pelan, mendekat ke pintu. Papan pintu bergetar sekali. Tidak keras. Kayu pengganjal tidak bergeser. Ikatan tidak longgar. Kalian tetap di atas motor, ucapnya. Kalau ada yang bilang pintu harus dibuka, jangan percaya. Kita menunggu 3 tanda lagi. 3. Nisa berbisik. Ya, jawabnya kalem. Pertama, pintu bergetar. Sudah. Kedua, sumur mengetuk. Ketiga, jam di kusen jatuh 1 detik. Aku dan Nisa menoleh ke jam. Jarumnya berjalan biasa. 12:10. Tidak ada yang aneh. Suara dari sumur berubah. Bukan panggilan. Bukan bisik. Ketukan. Jelas. 1, 2, 3. Berhenti. Air tidak menetes selama ketukan. Lalu menetes lagi. 1, 2, 3. Tanda kedua, kata lelaki itu. Sekarang kita tunggu jam. Hening kembali turun. Dengung listrik seperti mendekat. Dari dalam pintu, suara gesek hilang. Diganti napas panjang. Panas. Lalu dingin lagi. Aku merasakan kulit lenganku merinding. Punggungku basah. Jarum detik berjalan. Lalu seperti tersendat. 1 detik tidak berbunyi. Kemudian jalan lagi. Tepat 1 detik hilang. Bukan berhenti, namun hilang. Lelaki itu langsung menoleh ke kami. Sekarang. Ia mengangkat kotak. Tanda ketiga sudah lewat. Kita selesaikan cepat. Ia berdiri di sisi motor. Tidak melintang cahaya. Ia menahan kotak di antara pintu dan sumur. Lalu ia mengetuk kotak 3 kali. Ritme tegas. Jeda tepat. Dari dalam kotak, ada jawaban. 1 ketukan. Iya, dengar, katanya ke kami. Setelah ini, apapun yang kalian dengar, jangan menoleh ke sumur. Lampu padam sebentar. Mungkin. Tarik napas. Tutup telinga kalau perlu. Aku hitung sampai 3. Saat aku bilang selesai, kalian mundur pelan. Keluar gang. Jangan berhenti sampai pos. Aku mengangguk. Nisa juga. Tanganku menggenggam rem. Jantungku keras. Udara tipis. Lelaki itu menempelkan sisi kotak ke celah pintu yang sudah diganjal kayu. Ia menyelipkan tali merah sisa ke bawah. Suara rendah seperti desir keluar dari celah. Bukan kata. Lebih seperti udara yang berat dipaksa lewat celah sempit. Ia menatap jam. Jarum detik berada di angka 12. 1. Ucapnya pelan. Lampu motor berkedip sekali. Sinar menyempit. Dingin dari sumur bergerak seperti angin datar. Panggilan nama kecil Nisa muncul lagi. Lebih lembut. Seperti memohon. Nisa menggertakkan gigi. Menunduk. 2. Katanya. Ia ketuk kotak sekali. Jawabannya dari dalam. 1 ketukan. Iya. Ia kencangkan ikatan tali di paku kusen. Kayu pengganjal mengunci. Pintu tidak bisa didorong sama sekali sekarang. Dengung listrik meninggi. Seperti mendekati telinga. Ki.
Sebelum ia selesai, kotak mengetuk 3 kali dengan cepat. Bukan tanda iya, bukan tanda tidak. Irama seperti peringatan. Saat yang sama, sumur mengeluarkan bunyi krek kecil, seperti kayu tutupnya terseret dari bawah. Tali timba menegang, menetes berhenti. Udara menjadi sangat dingin. Nafasku mengembun di kaca helm. Lelaki itu tidak panik. Ia menunduk, menjepit kotak di kakinya, lalu memukul bibir sumur sekali dengan kayu pengganjal cadangan yang entah dari mana ia keluarkan. Bunyi kayu ke kayu pendek, kering, tapi menggema di halaman sempit. Tetes air kembali jatuh. 1, 2, 3. Panggilan berhenti. Ia menatapku. Sekarang, katanya tegas. Mundur, pelan. Jangan putar badan. Jangan menoleh. Cahaya tetap ke depan. Aku tarik motor sedikit demi sedikit. Roda melewati garis garam yang Nisa tadi sisakan di saku lalu. Ia tabur cepat-cepat di lantai teras. Lelaki itu berjalan di samping, menahan kotak erat. Wajahnya tidak tegang. Mata tetap tajam. Di belakang kami, pintu bergetar lagi. Sekali saja, jam di kusen melompat kecil. 12:11. Lalu normal. Dari sumur, suara napas panjang keluar, lalu menghilang. Kami sampai pagar bambu. Aku tarik gas sedikit. Keluar ke gang. Lampu motor kembali menyapu dinding-dinding lembab. Lelaki itu tetap di samping, memegang kotak. Tidak ada sosok lain. Tidak ada panggilan nama. Hanya langkah kami. Hanya dengung lampu. Jangan berhenti sampai pos, ia mengingatkan. Di sana baru kita tutup penyerahan. Baru kalian boleh menyalakan mesin. Aku mengangguk. Nisa masih menunduk. Tangannya di pinggangku tidak lagi gemetar, tapi dinginnya belum hilang. Di ujung gang, cahaya pos akhirnya terlihat lagi. Jam bundarnya hidup. 12:13. Lelaki itu baru tersenyum tipis. Bagus, katanya. Kalian kuat menahan. Aku menelan air liur. Tenggorokan kering. Pak, suaraku parau. Kotaknya sudah selesai. Penyerahan tinggal 1, jawabnya. Di pos. Dan di situ kalian akan tahu kenapa nama lengkap kalian tadi mengambang di udara. Pos ronda kembali menyambut kami. Ket hijau pudar. Kursi kayu. Jam bundar hidup. 12:13. Lelaki itu berdiri di sisi lampu. Wajahnya tenang. Tangannya masih memegang kotak. Mesin tetap mati. Lampu nyala. Katanya pelan. Berhenti di garis cahaya. Jangan melewati tiang. Aku berhenti tepat di mulut pos. Ban depan menempel di batas bayang. Nisa menarik napas panjang. Tangannya di pinggangku mulai hangat lagi. Dengung neon stabil. Lelaki itu menurunkan kotak ke meja pos. Ia tidak membuka kertas minyak. Ia hanya mengeluarkan kayu pengganjal cadangan dan tali sisanya. Ia menaburkan garam dari saku ke lantai pos, membentuk setengah lingkaran. Di 2 sudut, ia menempelkan paku kecil ke papan dinding. Kalau ada yang mengetuk dari luar, biarkan. Kalau ada yang memanggil nama, diam. Dari ujung gang, suara langkah pelan terdengar. Banyak, serempak, wajah-wajah gelap berdiri di luar cahaya. Mereka tidak melewati garis garam. Mereka memanggil nama lengkapku, lalu nama lengkap Nisa. Nada suaranya berganti-ganti, meniru orang yang kami kenal. Satu-satu, tepat, tanpa salah. Aku memutuskan ritme. Nis, kalau kamu goyah, pegang helmku. Ketuk setang 2 kali. Itu tanda kamu butuh berhenti. Nisa mengangguk. Oke. Lelaki itu menatap jam. 12:14. Kita tunggu 1 menit, ujarnya. Sampai jarum lewat angka 3. Kalau kalian ingin bertanya, sekarang. Setelah itu, tidak ada tanya. Aku menelan ludah. Kenapa nama kami tadi seolah mengambang? Semua bisa menyebutnya. Nanti, jawabnya datar. Begitu jarum lewat angka 3, kalian akan lihat sendiri. Jangan panik. Suara dari luar mengeras sepersekian, lalu runtuh lagi. Mereka seperti menahan, seperti menunggu hal yang sama.
Lelaki itu mendekat ke motor. "Satu hal," katanya ke Nisa. "Tarik napas pendek. Hembuskan 1 kali ke kotak saat aku ketuk. Itu tanda milik. Jangan berlebihan." Nisa mengangguk. "Baik." Jarum detik merayap. 12:15. Lampu neon mendengung 2 kali. Lelaki itu mengetuk kotak. 1. Jeda. 2. Jeda. 3. Nisa mencondongkan badan sedikit. Ia hembuskan napas pelan ke arah tutup kotak. Habis. Dari dalam kotak, ada jawaban. 1 ketukan. "Iya." Lelaki itu mengikat tali merah ke gagang meja. Ia menyilangkan ke paku di dinding. Ikatan sederhana, kencang. Ia menaruh kayu pengganjal di sisi kotak. Bukan untuk mengganjal, hanya menempel. "Sekarang aku buka kertasnya. Kalian tetap diam." Ia menyelipkan kuku ke tepi kertas minyak. Pelan, rapi. Bau minyak hangat mengalahkan bau anyir. Suara luar berhenti sesaat, seolah mereka juga menahan napas. Kertas terbuka separuh. Lelaki itu menunduk. Matanya bergerak membaca. Ia tidak menyentuh isi, hanya melihat. Bibirnya mengencang. Bukan takut, lebih seperti memastikan tanda. Aku menatap jam. 12:16. Jarum detik tidak mundur. Stabil. Garis garam di lantai tetap utuh. "Pak," bisikku, "apa yang Bapak lihat?" Ia tidak langsung menjawab. Ia menutup kembali separuh kertas, mengunci lipatannya dengan telapak. "Sebentar lagi selesai," katanya. "Setelah ini, kalian nyalakan mesin. Keluar gang lurus. Jangan berhenti sebelum ujung hutan. Jangan sebut nama. Jangan jawab panggilan apapun sampai matahari muncul." Dari luar, satu suara perempuan memanggil lagi. Halus, sangat dekat, menyebut nama kecil Nisa, lalu menambahkan 1 kata, "Pinjam." Suara itu menempel di telinga, seperti udara dingin. Nisa mengetuk setang 2 kali. Tangannya mencari punggungku. Aku mencondongkan bahu. "Fokus, Nis. Jangan ikuti," ucapku pelan. Lelaki itu mengetuk kotak sekali. Dari dalam, tidak ada jawaban. 2 detik, lalu 1 ketukan kembali. "Iya." Ia menatapku. "Sekarang aku jawab pertanyaanmu. Kenapa tadi nama kalian mudah dipanggil?" Aku menegang. Nisa menahan napas. "Karena nama lengkap kalian sedang tidak menempel di kalian," katanya datar. "Nama kalian dititipkan. Sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan itu adalah kalian sendiri." Aku menatap kotak. Rasanya dada kosong sesaat. "Maksudnya, paket ini. Paket ini membawa yang membuat Jati bisa memanggil kalian," lanjutnya tenang. "Kalau tidak diantar sampai pos, nama itu akan diambil. Kalau berhasil sampai pos, nama itu kembali. Setelah kembali, hutan tidak punya pintu lagi." Suara dari luar berubah. Bukan panggilan. Goresan dinding. Panjang. Memutari pos. Tertahan garis garam. Jam berdetak tetap. 12:17. Lelaki itu menatap kami bergantian. "Tapi ada satu hal," ucapnya lebih pelan. "Di kertas ini, bukan hanya 2 nama." Aku menunggu. Tenggorokan kering. Nisa meremas pinggangku. "Di sini tertulis 3, katanya. 2 di atas, 1 di bawah." Yang di bawah ini membuat Jati terus mengejar, karena yang di bawah ini belum pernah lewat pos. Ia menutup kertas rapat. "Dan aku harus pastikan siapa yang mengetik pesanan di aplikasi tadi," lanjutnya. Sebelum jarum masuk ke 12:18. Jarum detik bergerak. Suara di luar menekan. Lampu neon bergetar. Lelaki itu menatapku tajam. Tidak menyebut namaku. Tidak menyebut nama Nisa. Ia hanya bertanya singkat. "Siapa yang menekan tombol terima order malam ini?" Aku menahan napas. Pertanyaan lelaki itu menggantung. "Siapa yang menekan tombol terima order malam ini?" Refleks aku menjawab. "Aku." Nisa memotong pelan. "Bukan. Aku yang menekan." Suaranya jernih. "Waktu sore,
Kak Raka lagi cek rantai motor. Aku lihat ongkosnya besar. Aku tekan, terima. Maaf, aku tidak bilang. Lelaki itu mengangguk sekali. Wajahnya tenang. Baik, katanya datar. Kalau yang menekan adalah istrimu, wajar dua nama ikut tersangkut. Nama penanggung dan nama yang satu rumah. Karena kalian sah sebagai pasangan, dua nama disatukan di perjalanan. Itu sebabnya hutan bisa menyebut nama lengkap kalian tadi. Nama kalian sedang dititipkan di kotak ini, jadi mudah dipanggil dari luar. Nisa menggenggam pinggangku lebih erat. Aku mengangguk pelan. Lalu, nama ketiga itu siapa, Pak? Tanyaku. Ia menatap kotak, lalu menatap jam. 12:18. Detik bergerak stabil. Nama ketiga ada di baris bawah. Ucapnya tenang. Namaku sendiri. Aku menahan napas. Nisa memalingkan wajah setengah. Lelaki itu melanjutkan. Tetap datar, tanpa drama. Di aplikasi kalian tertulis, P. Surya. P itu bukan, Pak. P itu, penjaga. Tugasku di sini. Surya adalah giliranku malam ini. Namaku belum pernah lewat pos, karena penjaga tidak meninggalkan garis. Ia berdiri di antara jati dan rumah, menahan yang menyaru, menahan yang tinggal agar tidak keluar. Malam ini, dengan dua nama hidup sebagai jangkar, aku bisa menitipkan satu hal, nama penjaga, supaya tidak lagi jadi pintu. Aku menelan ludah. Jadi, paket ini membawa kembali 3 nama. 2 nama kami, 1 namamu, agar tidak jadi pintu untuk jati. Ia mengangguk. Begitu. Dan karena istrimu yang menekan tombol, 2 nama kalian kuat menahan. Kalau yang menekan hanya kamu, 1 nama mungkin lepas. Dari luar garis garam, suara-suara memanggil lagi. Meniru, menggoda, menyebut nama lengkap kami dengan jelas. Jam tetap hidup. Neon tidak padam. Lelaki itu menutup kertas minyak rapat. Ia mengikat ulang kotak dengan tali merah. Simpulnya sederhana, tapi kencang. Lalu ia memandang kami bergantian. Sekarang dengar baik-baik. Kalian nyalakan mesin. Keluar gang lurus. Di hutan nanti, kalian akan melewati batang jati yang tadi kalian lihat. Yang bekas pakunya hitam. Tepat saat lampu kalian menyentuh bekas paku itu, kotak akan mengetuk 3 kali. Pada ketukan ketiga, tarik gas. Jangan berhenti. Jangan menoleh. Kalau ada yang memanggil, diam. Setelah melewati batu, KM7, hutan kehilangan suara kalian. Di ujung hutan, baru kalian boleh bicara. Aku mengangguk. Nisa juga. Kalau kami berhasil, tanyaku. Ia menatapku dalam. Nama kalian kembali menempel. Hutan tidak akan bisa memanggil kalian dengan lengkap lagi. Dan aku, ia berhenti sebentar, tapi suaranya tetap rata. Aku selesai berjaga. Jam menunjukkan 12:19. Waktu tipis. Aku memutar kunci. Mesin hidup. Dengung neon merendah, seolah memberi jalan. Lelaki itu menggeser kotak kerak depan pos, mendekat ke roda kami. Ia mengetuk kotak sekali. Dari dalam, 1 ketukan. Iya, pergi, katanya pendek. Sekarang. Aku menarik gas. Ban depan melewati batas garam. Suara-suara di belakang meledak jadi panggilan yang lebih keras, tapi tidak menyeberang garis. Kami meluncur keluar pos, menyusuri gang. Lampu motor memakan gelap. Nafasku pendek-pendek. Nisa menunduk, memeluk pinggangku. Gang lurus. Tikung kiri. Tikung kecil kanan. Tidak ada cabang. Bersih. Lagi. Rumah-rumah menutup mata. Hanya dengung listrik di kejauhan. Lalu pos hilang di belakang. Kami masuk mulut hutan. Jati berdiri rapat. Udara kembali dingin. Bau anyir muncul. Sekali datang, sekali pergi. Aku fokus pada cahaya lampu. Menanti tanda. 1 ketukan dari kotak. Pelan. Jalan sedikit naik. 2 ketukan. Lebih keras. Batang-batang jati seperti melenggang mundur. Aku melihatnya. Pohon jati besar dengan bekas luka memanjang. Di tengahnya lubang paku hitam. Tepat di garis lampu. 3 ketukan.
paling keras. Aku tarik gas. Nisa mengencangkan pelukan. Suara di belakang menurun seperti tertarik. Lampu motor menabrak bekas paku. Dalam sepersekian, angin dingin menepi. Seperti ada pintu yang ditutup dari dalam. Jalan menurun sedikit. Batu, KM7, muncul di kiri. Tulisan catnya retak. Sama seperti yang kami lihat tadi. Tapi kali ini, tidak ada pengulangan. Batu itu lewat sekali saja. Habis. Gelap berubah jadi abu-abu. Udara tidak terlalu dingin. Bau anyir hilang. Aku tidak bicara. Nisa juga. Kami tetap menatap ke depan. Pohon jati mulai renggang. Tanah lebih rata. Dengung serangga biasa. Suara jauh dari jalan raya muncul pelan. Truk. Motor lain. Kehidupan. Di depan, cahaya jalan utama akhirnya terlihat. Garis putih memanjang. Aku menahan gas agar tidak meledak. Nafasku panjang untuk pertama kali malam itu. Saat ban kami menyentuh aspal jalan utama, kotak di rak depan memberi satu ketukan terakhir. Pendek, seperti tanda pamit. Lalu diam. Aku menepi di bahu jalan yang terang. Nisa membuka sedikit kaca helm. Matanya basah, tapi tidak menangis. Ia mengangguk kecil. Kita keluar, bisiknya. Aku menoleh ke arah gelap hutan. Tidak, aku ingat aturan. Aku menatap ke depan lagi. Kita lanjut sampai pom bensin, kataku. Baru kita berhenti. Kami melaju pelan di bawah lampu jalan. Kota menyambut dengan suara biasa. Klakson pendek, anjing menggonggong jauh, angin yang tidak menusuk. Di spion, garis hutan jati mengecil. Tidak ada suara memanggil. Tidak ada ketukan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku merasa namaku kembali menempel di tubuhku. Utuh, sunyi, aman.